Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak jamaah sholat maghrib musola tahun yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ahmad Sofan, orang tua kita Bapak Hirasul, Bapak Dasun Abdul Qahar, Bapak Hasan, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita Bapak Kiai Mukarrabin maka An-Nawwabitul Hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan hidupnya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, yang mana Ummul Quran ini diusul kepada almarhum Musa tahun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam sejahtera kepada Baginda Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana.
Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, wabil khusus kepada Ketua DKM Mushola Ta'awun Bapak Ahmad Soban beserta staf jalannya, Ma'asyiral Asatidzah. Alhamdulillah ini ada orang tua kita, Abah Dasum, Pak Haji Rastum juga hadir ya, Bapak Hasan, Pak D, ono siapa mantunya Mbak Imam namanya? Oh iya Mas Edi, Masya Allah, Bang Endi ya, Abah Imam ya, Mandor alhamdulillah ada juga lah. Bang Epen alhamdulillah nih udah sehat. Kemarin sempat seminggu ya sakit pinggang, ganti saya yang kena nih, meletup punggung saya, Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan pengajian kita sekarang. Ad-dunya ala salasi tabaqatin itu ya. Nah ini penting juga nih untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ad-dunya ala salasi tabaqatin, bermula dunia. Wah alhamdulillah. Wah iya biar cepat adem. Wah sajen ya. Ad-dunya ala salasi tabaqatin, bermula dunia itu terbagi atas 3 tahapan, 3 tingkatan. Wah ini keren ini. Fadunya fiha sawabu wa ukhra fihal hisabu wa salisatun fihal azabu wal iqabu. Nah dunia kok sampai terbagi menjadi 3 tahapan, 3 kelompok, itu bagaimana ceritanya? Maka yang pertama, fadunya fiha sawabu, maka yang pertama adalah dunia, fiha sawabu, yang dunia tadi itu malah mendatangkan pahala. Loh, itu yang pertama. Ini yang ini kelasnya orang berat. Loh. Wa ukhra, dan dunia yang kedua, dunia yang lainnya, fihal hisabu. Fiha itu di dalam dunia, al hisabu bermula hisab. Wasalisatun, ntar baru diterangin dah. Dan bermula dunia yang ketiga, fihal azabu wal iqabu. Fiha itu tetap di dalam dunia, al azabu bermula azab. Azab itu ya siksa, wal iqabu, dan tegasnya siksa. Jadi dunia ini terbagi 3 tahapan. Ada dunia yang di dalamnya malah mendatangkan pahala. Yang kedua, dunia yang di dalamnya mendatangkan hisab. Yang ketiga, dunia yang di dalamnya justru malah terdapat azab, terdapat iqab, ya siksa. Boleh, itu bagaimana ceritanya? Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hidup di dunia masih bingung nyariin di dunia. Kan gitu kan? Kan kita hidup di dunia. Nah, fa'ammal lati fiha sawab, fa'ammal lati, maka adapun bermula dunia, fiha yang itu tetap di dalam allati, as-sawabu bermula pahala, fahiyya maka bermula allati atau dunia, allati itu dunia, tasilu yang sampai, biwasitotiha dengan perantaranya, wasitoh. Maka kita lihat kan ada wasit, biwasitotiha yang dengan penengahnya dunia, ilal khairi kepada kebaikan, watanju dan selamat, biwasitotiha dengan wasitohnya, perantaranya dunia, anisari dari keburukan. Wahia matiyatul mu'mini wa mazra'atul akhirati. Wahia, dan bermula dunia yang seperti itu, matiyatul mu'mini, itu kendaraannya orang mukmin. Itu dunia, tapi berubah malah menjadi kendaraan tuh. Wa mazra'atul akhirati, dan mazroah. Mazroah itu tempat bercocok tanamnya nanti di akhirat. Kan di dunia kita udah tanam kebaikan-kebaikan dunia tadi,
Nanti di akhirat kita tinggal metik, itu maksudnya. Wahia al-kafafu minal halali. Wahia, dan bermula dunia yang di dalamnya mendatangkan pahala. Al-kafafu itu dunia yang mencukupi atau secukupnya. Minal halali, dari yang halal. Ngeteh boleh kalau ada. Loh iya kan, air putih boleh. Tapi jangan ngeteh sampai seember langsung dihabiskan. Itu walaupun halal mubazir, berlebihan kan. Secukupnya itu maksudnya. Nah, dunia itu terbagi jadi 3. Tadi yang pertama, dunia di dalamnya mendatangkan pahala, fiha sawab. Yang kedua, fihal hisab, dihisab. Yang ketiga, azab dan ikob. Gitu aja biar simpel, mendatangkan siksa. Terus yang pertama dikupas. Amalati fa amalati fiha sawab. Pak, dunia yang di dalamnya mendatangkan pahala adalah fahiyallati tasilu biwasitatiha ilal khair. Adalah dunia yang melalui dunia tadi menjadi sarana, menjadi wasit, menjadi penengah, menjadi perantara berbuat baik. Nih, ini sekalian, mumpung sekarang lebaran haji. Kalau orang mempunyai duit, 1 ekor sapi itu kalau sedang itu ya antara 24 juta, 25. Kalau yang gede itu ya bisa sampai 30-40 juta. Loh gitu. Kalau saya dikasih kemarin 38 juta, gede banget. Lah ada yang 20 juta. Ya kambing kacang gitu kan. Nah, maksudnya apa? Orang kurban patungan sapi itu rata-rata 3,5-4 juta lah, tergantung. Kalau dia orang-orang kaya, komplek para pejabat ya mungkin patungannya 5 juta. Kita mau udah kelas 3, ini 37 ya, 3,5 ya, rata-rata 3,5. 3,5 kalau kali 7 itu 24 juta 500 lah. Apa orang saya kok tukang ngumpulin duit. Loh iya kan? Artinya kalau kita mempunyai pendapat 3,5 juta itu kalau dibuat DP Honda Scoopy atau motor dapat. Oh iya apa enggak? Lah ngapain buat korban dibuang-buang ya kan? Kan enggak butuh. Atau mungkin yang punya angsuran mobil itu kalau kelas Avanza Xenia itu DP 20 juta itu sebulannya antara 3,5-4 juta lah. Lah iya kan? Lah orang saya kok makelar paham lah. Lah iya kan? Lah coba 3,5 kan lumayan angsuran sebulannya sekali kan gitu kan. Tapi kalau orang sudah mencapai pada satu titik pemahaman bahwasanya dengan kita berbagi itu justru malah pintu kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, inilah yang disebut dengan dunia tapi mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Ad-dunya fiha sawab. Dunia tapi malah mendatangkan pahala, yaitu yang dengan sebab dunia tadi seseorang bisa berbuat baik. Nah, coba. Nah, itu kan umpamanya ini yang kontekstual aja lah. Kebetulan sekarang Idul Adha, ya kita bahas bab Idul Adha. Ini kan kaitannya dunia juga. Kalau malam minggu depan ngaji nggak? Libur aja loh. Makanya sekarang saya bahas dalam arti gini. Allah itu kan berfirman dalam surah Al-Hajj itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah kaitannya binatang kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Nah, ini ayat tadinya untuk menyanggah tradisi-tradisi kafir jahiliyah yang ada ketika itu, ketika melaksanakan ibadah kurban,
dagingnya itu diampar-ampar di depan Ka'bah biar Tuhannya tahu. Bahkan sekeliling Ka'bah itu kan medan sentral. Di sekeliling Ka'bah itu tidak kurang dari 360 berhala. Yang paling gede nama berhalanya itu Hubal. Ada berhala yang namanya Lata, Uzza, itu yang sering kita hafalkan Lata Uzza. Karena itu sering dibuat sumpah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, yang paling besar itu sebenarnya bernama Hubal itu adalah berhalanya suku Taif. Suku Taif itu yang waktu Nabi hijrah ke Taif sebelum hijrah ke Madinah dilemparin sampai berdarah-darah itu. Nah, darah kurban ketika itu dioles-olesin di dinding Ka'bah. Tujuannya apa? Biar Tuhannya mereka tahu. Oh, ini si Fulan bin Fulan. Korbannya ditaruh di nampan atau taruh di baskom atau di apa dulu lah istilahnya. Di bokor kalau dulu mah. Kalau sekarang kan udah nggak ada bokor ya. Adanya nampan plastik. Kalau antara tahun 60-70 nggak ada plastik, adanya kalo yang terbuat dari bambu. Tenong. Zaman dulu. Nah, kan pergeseran sekarang. Tenong aja sekarang yang orang pada selamatan di kampung-kampung dulu pakai bahan itu sekarang udah pakai besek juga, udah pakai plastik beseknya. Lo tanya mandor. Iya kan? Sampai piring aja itu sekarang plastik. Iya kan? Nah, tergantung. Nah, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kita. Tapi takwa kita kepada Allah harus digambarkan nyata berupa penyembelian kurban. Maka fasolli li rabbika wanhar. Sholat kamu karena Tuhanmu. Itu sholat itu urusan ente pribadi, hablum minallah. Tapi wanhar dan sembelilah kurban itu adalah hablum minan nas. Tuh. Jadi daging yang ada itu bukan untuk berhala, tapi diberikan. Nah, kalau dalam surah Al-Hajj itu wa at'imul ba'isal faqiro, berikanlah kepada al-ba'is. Ba'is itu orang yang butuh, bu'sun itu loh. Nah, al-fakir orang yang fakir. Lah, sebab seseorang yang berkorban memberikan daging kepada orang fakir miskin yang notabene-nya, ini mohon maaf, saya ngelola santri fakir miskin yatim piatu ya kan, itu makan daging ya kalau lagi selamatan. Iya kan, selamatan nih, wah berarti ngerubah gizi. Nah, ini bocahnya ada loh, iya kan. Nah, daging yang disembelih itu kan merupakan ejawantah dari harta. Bisa dipahami nih. Nah, orang apabila udah sampai kepada pemahaman bahwasanya harta yang dimiliki adalah titipannya Allah, maka hatinya nggak akan melekat pada dunia tadi. Hatinya nggak akan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Bukan kita menyatakan dunia nggak penting, dunia penting, tapi bukan dunia tujuannya, tapi tujuannya adalah Allah. Maka ketika diminta ya diberikan. Lah yang minta kan bukan kita. Adapun ketua DKM Pak Sopan, Pak Haji Rastum itu hanya mengordinir, ngasih tahu ayolah kita patungan kan gitu. Nah, kenapa penyembelihan di masjid, di mushola dikoordinir supaya dalam pendistribusian pembagian itu jangan sampai yang dapat yang enggak kan keseringan begitu. Nah, tujuannya diatur itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, di situ yang pertama, dunia menjadi wasilah melakukan kebaikan. Sekarang orang naik haji. Orang naik haji, apalagi kalau NH plus ratusan juta, duit apa enggak? Duit.
udah gitu di sono 40 hari, taruhlah paling cepet 10 hari kah, kalau H plus kali paling seminggu udah taruh secepet-cepetnya. Lama amat. Nah kalau orang mindsetnya walking, jalan-jalan, lah mendingan ke Eropa, ke Amerika, lah duit ratusan juta, lah buat bayar ibadah haji. Nah, ini kan gambaran. Jadi jangan dikira nggak penting, dunia penting, tapi jangan sampai kita ganti dikendalikan dunia. Nah, dunia yang seperti itu disebut wahia matiyatul mukmini, kendaraannya orang-orang mukmin. Maka kiai-kiai dulu memberi gambaran menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau korban itu tergantung gede kecilnya kendaraan, kan gitu korbannya maksudnya. Wah itu juga jangan diartikan masa orang naik kambing, ya kan enggak kan, ya kambing mungkin nanti diganti Sukhoi atau apa di sana, loh iya kan. Nah gitu loh maksudnya. Dunia yang baik seperti itu adalah matiyatul mukmin, kendaraannya orang mukmin. Wa mazra'atul akhirati, dan tempat bercocok tanamnya di akhirat. Nah, dunia yang seperti itu dunia yang macam mana? Wahia al-kafafu minal halal, menganggap cukup seperlunya dari rezeki yang halal. Lah orang kok sampai depositonya sampai triliunan, sampai miliaran, padahal yang dimakan ya pagi ya sepiring, siang ya sepiring, sore ya sepiring. Ngopi kan nggak mungkin seember dihabisin semua, lah paling segelas. Loh iya apa enggak? Secukupnya dari rezeki yang halal. Lah itu rezeki yang mendatangkan pahala. Lantas bagaimana untuk meninggalkan waris? Tinggali waris, nggak masalah. Tapi waris juga jangan sampai mewarisi kepada anak cucu, kepada keturunan rezeki yang haram. Yang halal secukupnya. Secukupnya bagaimana? Ya bikinin rumah. Memang kalau dia kerja jauh ya pakai mobil. Bukan kebutuhan, bukan mobil itu kebutuhan, bukan kemewahan. Nah, tapi kalau mobilnya sampai melampaui batas, Lamborghini ada 2, ya BMW Sport ada, Lexus Sport ada, lah itu berarti melampaui batas. Tapi kalau memang itu enggak untuk ini, enggak masalah, orang dia punya kok. Bisa dipahami ya. Kita pun enggak menghakimi orang kaya, bukan. Kalau memang itu sebatas hobi, tapi orang-orang yang kaya ini enggak melupakan kewajibannya, enggak masalah. Lah kan beda hobinya kita yang ibaratnya pas-pasan dengan hobinya orang kaya, beda. Maka kita juga nggak boleh menghakimi atau ngatai orang-orang yang bergelimpangan harta. Oh memang rezekinya dia. Nah, yang ada adalah kita ingatkan itu maksudnya, jangan sampai tergelincir dengan kemewahan dunia. Loh, apa kemarin sudah saya sampaikan. Dunia memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh dunia. Kan udah gitu. Nah, dunia enggak dibawa mati, tapi kalau enggak ada dunia, puyeng setengah mati. Alam-alam udah dikasih tahu. Loh gitu loh. Jadi kita harus bisa pilih dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal lati fihal hisabut tawil, dan adapun bermula dunia fiha yang itu tetap di dalam dunia, al hisabut tawilu, bermula hisab yang panjang yang lama. Fahia maka bermula dunia, alati itu dunia, la tastaghilu, yang tidak sibuk siapa apa dunia, bisa babiha dengan sebabnya dunia, an ada imakmurin, dari melakukan perkara yang diperintah, wala tartakibu, dan tidak ya gampangnya merepotkan juga,
fi thalabiha dalam mencari dunia amron mahdhuron pada perkara yang dilarang. Awasnya agak sulit. Wa hadhihi dunya fihal hisabut talim, hisabut tawil. Wa hadhihi dunya dan bermula dunia ini fiha itu dalam dunia al hisabut tawilu bermula hisab yang panjang. Wa arbabuha dan bermula orang-orang yang mempunyai dunia hum ya arbabuha al aghniya'u itu orang-orang kaya, alladzina yaitu agniya, yasbiku yang mendahului hum pada agniya, siapa al fuqara orang-orang fakir ilal jannah ke surga, binisfi yaumin dengan separuh hari, tapi separuh harinya akhirat. Wa huwa dan bermula nisfu yaum khamsumi'ati amin itu 500 tahun. Maksudnya begini, bagian dunia yang kedua adalah dunia yang di dalamnya terdapat hisab yang panjang, yang lama. Kemarin sudah saya bacakan hadisnya. Kalau dunia itu pertanyaannya dua, min ainak tasaba wa fima anfaqo, dari mana kamu dapat, kemana kamu distribusikan, kamu belanjakan, kan gitu. Kalau ilmu kan satu, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu. Masa muda dan umur kan satu yang ditanyakan, apa yang kamu pergunakan dengan umurmu. Tapi dunia dua. Nah, dunia yang mendapatkan hisab yang lama ini adalah dunia, diperhatikan, ini jangan salah paham, dunia yang pemiliknya masih melakukan perintah-perintahnya Allah dan dia tidak melanggar perintah-perintah Allah. Dia dapat dunia, enggak hasil korupsi, dia memang boleh usaha loh, kan gitu. Itu aja masih dihisab yang lama. Maka nanti yang ketiga, itulah kalau ngambil cara ngambilnya nggak pas. Maka yang kedua aja dulu. Dunia yang mendatangkan hisab yang panjang, yang pemiliknya nanti diintegrasi oleh malaikat-malaikatnya Allah, adalah dunia yang orang pemiliknya itu tetap mencari dengan cara yang benar, kan gitu. Dia nyarinya tetap benar dan dia tidak pernah mengabaikan perintah-perintah Allah. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang kaya. Nah, kan gitu. Nyarinya halal, enggak mengabaikan, menyarinya itu hisabnya masih panjang. Gimana yang tidak halal? Nah, itu nomor 3 nanti. Masya Allah, bisa dipahami kan? Nah, itulah yang disebut orang-orang kaya nanti kalah atau didahului masuk ke surganya oleh orang-orang fakir miskin. Bedanya setengah hari akhirat. Kalau di tahun kita itu 500 tahun. Nah, kalau dalam surah Al-Muzammil apa itu? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Nah, bukan Al-Muzammil. Surat apa itu? Dalam hari yang mana hari itu kira-kiranya 1 hari, tapi kira-kiranya alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. Nah, orang kaya yang masuk surga, orang kaya yang mencari dunia dengan cara yang benar, enggak melanggar perintah-perintah Allah. Kalaupun orang kaya ini masuk surga, nanti masih didahului oleh orang fakir miskin 500 tahun jarak bedanya. Itu bisa dipahami ya. Itu nyari hartanya halal. Dia dagang nggak nipu. Dia jadi pegawai juga pegawai yang baik. Dia umpamanya jadi karyawan ya karyawan yang tidak ngentit harta majikannya. Dia kerja baik. Nah, rizki atau harta yang didapatkan itulah yang mendatangkan
hisab yang lama. Itu kalau nyarinya masih benar. Kan gitu kan. Nah yang ketiga bagaimana? Ini yang ketiga. Wa ammal lati fihal adzabu. Dan adapun bermula harta fiha yang itu di dalam harta al adzabu bermula siksa, fahia maka bermula al-lati atau ad-dunya. Al-lati itu dunia, taqta'u yang memutus apa dunia an adail ma'murati dari melaksanakan perintah-perintah Allah, watuqiu dan menjerumuskan apa dunia firtika bil mahdzurati dalam melakukan perkara-perkara yang dilarang. Wahia dan bermula dunia zatu sahibiha itu bekal pemiliknya dunia ila nari ke neraka, wa mudarrijatun dan yang memasukkan gampangannya ila daril bawar kepada dunia kerusakan. Wa ilaihi, udah segitu dulu dah. Maksudnya yang ketiga adalah dunia yang dunia tadi mendatangkan azab dan siksa. Tadi dulu ngeteh dulu, udah dibuka dari tadi iklan. Ngopi dor, ngeteh. Bismillah. Nah dunia yang seperti inilah dunia tipe yang ketiga yang di dalamnya mendatangkan siksa adalah dunia yang sebab dunia dia memutus perintah-perintah Allah. Enggak mau sholat. Ngapa sholat? Waduh gue repot. Yaitu subuh kesiangan, zuhur kerepotan, maghrib lah iya kan, di perjalanan isya kecapean ketiduran lah iya kan, lah sholatnya kapan? Gara-gara mikirin dunia, ngurus dunia. Udah begitu dari sebab dunia watuqiu fil firtika bil mahdurat, melanggar yang dilarang. Punya duit modal sedikit buat judi online, menang kagak sama rumah-rumahnya dijual. Banyak sekarang yang seperti itu. Lo jangan salah, Pak Ustadz nyindir kagak, gue mau ngatain lo orang nyata kok, kan begitu kan. Lah ini bahaya. Wa ilaihi al isaratu bima ruwiya annallaha ya'muru bidunya ilan nar. Dan pada penjelasan dunia tipe yang ketiga itulah ada isyarah dari yang diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dunia ini diperintahkan oleh Allah ila nari, ke neraka. Dunia ini nanti dimasukkan ke neraka. Maka dunia tadi berkata, ya Rabbi asba'i wa adba'i. Dunia diperintahkan oleh Allah masuk ke neraka. Dunia menjawab, ya Allah, ibaratnya asba'i, golonganku, golongan orang-orang yang mencintaiku, wa adba'i dan pengikutku, kata dunia, harus bareng bersamaku. Jangan hanya saya, tapi semua orang yang menjadi pengikutku, semua orang yang mencintai harus ikut bareng. Maka Allah fayaqulu subhanahu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, alhiqu biha asba'aha wa adba'aha fayalhaquna biha. Maka akhirnya Allah memerintahkan supaya para pengikut dunia, para orang yang tergila-gila kepada dunia, diperintahkan untuk nyusul ke neraka bersama dunia tadi. Oke, bisa dipahami ya. Ini dunia kelompok yang ketiga. Maka udah segitu dulu dah. Wa'lam itu, nah kita sedikit matangkan kaitannya kurban maksudnya.
Nah ini kan udah 3 nih, udah tuntas. Nanti wa'lam mumpung udah titik. Nah ini kan setiap waktu, setiap momen, setiap event kan diperintahkan kita. Kemarin belum lama pas bulan puasa takjil. Loh iya kan? Habis takjil fitrah, termasuk THR. Giliran sekarang diuprek-uprek lagi duit, masalah bab korban. Ini enggak lama lagi selesai korban Muharram, lebaran yatim. Iya kan? Nanti habis lebaran yatim Maulid, dimintain lagi duit Maulid, iya kan? Waduh. Kalau orang memahaminya salah, maka yang terjadi adalah marah dia. Bukan gitu kan? Orang duit saya boleh cari-cari sendiri, duit boleh kerja-kerja sendiri, enak aja. Pak Ustadz main mintain aja, udah gitu main nulis lagi korban sapi satu namanya si A, si B, si C sampai 7 nama. Loh iya kan? Nah kalau nggak dilatih kemelekatan seperti ini, ya kemelekatan keyakinan, maka yang terjadi adalah berat. Ujung-ujungnya kita jadi pemuja-pemuja dunia. Tujuannya agama kan itu, menyadarkan kembali. Itu dalam akhir surah Al-A'la itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Agama dari dulu itu memberi kesadaran kepada pemeluknya supaya jangan tertipu dengan kemelekatan kepada dunia. Maka kalau dalam keterangan kitab-kitab yang lain, Nabi Sulaiman kan yang nabi terkaya. Bahkan sampai sekarang pun belum ada yang mengalahkan raja manapun. Belum ada yang mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman. Karena saking kayanya Nabi Sulaiman itu bisa bicara sama binatang. Itu kan doanya dalam surah An-Naml itu, Rabbi ini mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Nah itu kan, ya Allah berikanlah kepadaku satu kerajaan, yang kerajaan tadi nggak patut bagi siapapun setelahku. Itulah yang sekarang ini dikejar sama Yahudi itu. Kenapa mereka meyakini bahwasanya Baitul Maqdis itu Solomon Temple itu kan, di sana ada Haikal Sulaiman, ada jimatnya Nabi Sulaiman yang masih diuber. Dan dalam keyakinan mereka, siapa yang bisa memegang Haikal Sulaiman berarti bisa menguasai dunia. Orang Indonesia juga nggak mau kalah. Nabi Sulaiman itu ada di Indonesia kok. Aku ada di Jogja, Sleman, kan gitu kan. Dan Sleman katanya awalnya Sulaiman, tangganya Pak Sopan. Lah iya kan, lah Sleman, lah iya kan, Masya Allah. Lah itu mah biar mandor gak ngantuk aja kan, mandor ngantuk mulu kan. Ya Allah ya Rabbi. Lah iya kan, lah kan meyakinkan lah Sulaiman, lah iya kan. Nah itu diantaranya. Nah di sini sebenarnya Allah selalu memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Jangan sampai kita melalaikan Allah. Intinya gitu. Silakan. Ya orang namanya orang hidup ya pasti makan kok. Kan gitu udah pasti itu. Fitrah. Orang haus ya pasti minum. Kan gitu. Itu udah fitrah. Tapi jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai itu enggak baik. Begitu loh. Kalau kita bicara korupsi mungkin ketinggian dah. Udah kita transaksi aja lah. Transaksi halal itu loh. Udah nggak usah mulu-mulu bicara agama yang ini. Transaksinya gimana? Itu aja sebenarnya sudah luar biasa gitu. Kita bisa menghindar dari riba,
Loh iya kan? Apalagi mohon maaf kalau bahasa ininya rentenir. Ya termasuk pinjol itu bahaya itu. Pinjol yang apalagi yang enggak resmi. Itu nyekek itu. Bisa dipermalukan kita, semua nomor-nomor kontak yang ada itu nanti disebar ke mereka. Karena saya pernah dijabri sama orang itu, menyebar orang yang utang sama pinjol tadi, gini dan lain sebagainya. Maka agama memerintahkan untuk ya infak, zakat, sedekah. Kalau untuk keluarga ya nafkah dan lain sebagainya, untuk memberi kesadaran bahwasanya bukan dunia itu tujuan kita. Gitu loh. Semua para nabi-nabi ya seperti itu. Hatta Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang ibaratnya king of the king, raja di raja, ya tetap. Nah, bahkan Nabi Sulaiman kalau dalam keterangan-keterangan yang dijelaskan ulama itu, Nabi Sulaiman pun masuk surganya sama dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ada tafawud, ada perbedaan. Begitu loh. Kan makomnya Nabi Sulaiman berarti sesama nabi kan. Ya itu tetap duluan nabi-nabi yang lain. Ya itu tetap, kan dunia siapapun ya diintegrasi. Diintegrasi itu dimintai pertanyaan itu. Tahu banyak kita di kantor polisi kan diintegrasi ya. Min ainak tasaba. Wow. Dari mana kamu mendapatkan harta ini? Saya usaha Pak. Usahanya yang apa? Oh iya kan. Kalau halal mendingan. Kalau haram lah kenapa? Kenapa? Kan korupsi juga bagian daripada usaha. Loh jangan salah loh. Maling itu kan usaha. Walaupun nggak ditulis profesinya apa, koruptor kan enggak kan, tapi itu kan bagian daripada usaha. Nah, iya dari mana kamu dapatnya? Itu kan begitu. Nah udah dapat wafima anfaqo, kemana kamu infakkan, kemana kamu berikan. Maka untuk menguji itu semua berkorban. Loh kurban kita masih kecil lah. Loh orang timbang kurban wedhus kambing ya enggak, atau sapi aja enggak sendiri, jarang. Kecuali orang kaya bener-bener dah. Kita sapi ya patungan tadi. Ya coba Nabi Ibrahim yang dikorbankan apanya? Lah anaknya. Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail apa yang dikorbankan? Dirinya. Kan begitu. Maka korban yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sebenarnya latihan korban. Karena korban sejatinya yang mengorbankan apa yang paling ia cintai, kemudian memalingkan dari dekat kepada Allah. Maka ini panjang kalau diceritakan. Perjalanan Ibrahim, perjalanan Ismail. Nanti utamaan mana antara Ibrahim dengan Ismail? Nah, kan gitu. Nah Ismail jelas-jelas mengorbankan nyawanya. Lah Ibrahim mengorbankan anaknya. Tapi kan anaknya Nabi Ibrahim selain Ismail masih ada Ishak. Lah kalau Ismail hanya mempunyai satu-satunya nyawa, kan gitu kan. Nah maka dalam perdebatan ilmu tasawuf ini terjadi perdebatan yang luar biasa, lah keren, lah gitu loh. Ya coba nanti sambil dihayati, itu diantaranya. Udah tati-tati ya, udah Isa ya insya Allah kita ketemu lagi ya nanti habis Lebaran, karena besok pas malam kan pedagangan sapi malam minggu depan ya kita ya siap insya Allah. Oh, alhamdulillah. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.